Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey, dengan ibu kota berada di Konstantinopel. Negara adidaya ini pernah menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun, atau 1299 sampai 1924 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya kerajaan pertama di wilayah Turki. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku Kabila di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya, Utsman I, yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Genghis Khan. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atla, sebelah timur Turki, dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Dinasti Saljuk adalah sebuah dinasti Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Dinasti ini dikenal sebagai pendiri Kekaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kekaisaran Seljuk Agung. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rum. Namun setelah dinasti Saljuk membubarkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kayi yang pindah ke Anatolia adalah Utsman pada tahun 1258 sampai 1326, putra Sulaiman dan cucu Ertugrul. Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Ghazi. Di bawah Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Saljuk pada tahun 1293. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Kabilah Oghuz pada tahun 1281. Kabilah Oghuz sendiri merupakan sebuah kabilah yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Nama Turki Utsmani sendiri diambil dari nama kakek dari kabilah Oghuz, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah dari suku Koyik, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Kejayaan Islam di Eropa ditandai dengan berkembangnya kedaulatan Khalifah Utsmani yang selama berabad-abad berhasil menancapkan pengaruhnya di Eropa Timur, Balkan, dan Mediterania. Namun, pada akhir abad ke-19 Masehi, pengaruh itu berangsur pudar menjelang masa-masa kejatuhan kekhalifahan Islam terakhir ini. Muncul pemimpin Kesultanan Turki Utsmani, yakni Sultan Abdul Hamid II. Dengan segala daya yang ada, ia mencoba untuk terus mempertahankan tegaknya ajaran Islam di wilayah kekuasaannya. Dari berbagai macam bahaya yang mengancam, Sultan Abdul Hamid II dilahirkan di Istanbul, Turki pada Rabu 21 September 1842. Nama lengkapnya adalah Abdul Hamid bin Abdul Majid bin Mahmud bin Abdul Hamid bin Ahmad. Di akhir masa kekhalifahan, pintu-pintu Futuhat tertutup.
Futuhat adalah pembebasan suatu wilayah yang dilakukan oleh umat Islam dengan maksud menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang dibebaskan, menciptakan keadilan dan sistem kehidupan yang baik. Namun pada akhir menjelang Utsmaniyah runtuh. Futuhat sudah tidak lagi menjadi pokok besar kekhalifahan. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW menjelaskan, periode kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun. Kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang periode khilafah ala minhaj nubuwah atau kekhilafahan sesuai manhaj kenabian. Selama beberapa masa hingga Allah Ta'ala mengangkatnya. Kemudian datang periode mulkan addan atau penguasa-penguasa yang menggigit. Selama beberapa masa, selanjutnya datang periode mulkan jabbarian atau penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Demikianlah cerita singkat yang kami sampaikan kali ini. Semoga cerita ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.